Nur Atika Zabira Zara sebagai moderator dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Safira. Saya Agus Nurman. Saya Sabar Ramadan. Baik, kita terima kasih pertama-tama kepada dosen pengaku mata kuliah perilaku organisasi Bapak Mahmudin SOS MSI. Kita akan langsung masuk ke materi, yaitu komunikasi dalam organisasi yang akan dibawakan yang pertama oleh Nur Safira. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi organisasi. Yang pertama itu pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan suatu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communica, yang artinya menyampaikan. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dan informasi dari satu pihak ke pihak lain agar tercapai persepsi atau pengertian yang sama. Nah, komunikasi ini merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari dimanapun manusia itu berada. Nah, yang kedua itu pengertian organisasi. Asriel di 2020 mengatakan bahwa organisasi dapat diartikan sebagai suatu sistem individual yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui struktur hierarki dan pembagian kerja. Nah, di organisasi ini merupakan sarana di mana manajemen mengkoordinasikan sumber bahan dan sumber daya untuk diolah melalui pola struktur formal dari tugas-tugas dan wewenang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kemudian saya serahkan kepada moderator. Baik, materi yang kedua akan dilanjutkan oleh saudara Agus Nurman. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya, itulah tadi pengertian dari komunikasi dan organisasi. Selanjutnya, komunikasi organisasi adalah proses yang terjadi dalam suatu organisasi, dan dalam proses komunikasi yang terjadi terbagi dalam 3 aspek. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal atas ke bawah, terus yang kedua komunikasi vertikal ke atas ke bawah, dan yang terakhir komunikasi horizontal atau dikatakan komunikasi yang terjadi antara rekan sekerja dalam organisasi tersebut. Adapun beberapa pengertian komunikasi organisasi menurut para ahli, dan salah satunya yaitu menurut Biatmika, komunikasi organisasi adalah proses komunikasi yang terjadi di dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi formal ataupun organisasi non formal. Adapun menurut Wijaya dan Herman Ningsi menyatakan bahwa komunikasi organisasi sebagai suatu proses penciptaan makna atas interaksi dalam suatu organisasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Sabran Syakur Ramadan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya itu fungsi komunikasi dalam organisasi. Secara umum, fungsi komunikasi dalam organisasi itu untuk memudahkan penyampaian informasi yang dibutuhkan. Tanpa ada komunikasi, maka organisasi tidak akan berjalan dengan lancar. Menurut Sejajar 1969 menyatakan bahwa dalam organisasi komunikasi itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama itu fungsi informatif. Jadi organisasi itu dilihat sebagai suatu sistem pemrosesan informasi di mana seluruh anggotanya berharap bahwa bisa memperoleh informasi yang lebih baik, lebih tepat waktu dan lebih banyak. Dengan informasi tersebut, maka seluruh anggota organisasi akan dapat bisa menjalankan pekerjaannya dengan lebih baik dan lebih jelas. Yang kedua itu fungsi regulatif. Fungsi regulatif itu berkaitan dengan peraturan-peraturan yang harus organisasi. Jadi ada 2 yang berpengaruh pada fungsi ini. Yang pertama itu atasan yang mempunyai kewenangan untuk mengendalikan seluruh informasi yang ada. Yang kedua terkait dengan pesan, artinya pesan-pesan yang bersifat regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja, di mana bawahan itu memerlukan kepastian tentang peraturan tentang pekerjaan yang mana boleh dilakukan dan yang mana untuk yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya itu fungsi persuasif. Jadi dalam mengatur organisasi, kewenangan dan kekuasaan itu tidak selalu membawa hasil sesuai apa yang diharapkan. Maka banyak pemimpin yang lebih memilih mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah, karena pekerjaan yang dilakukan secara sukarela akan menghasilkan perhatian lebih besar.
di mana dibandingkan ketika pemimpin yang lebih memilih memperlihatkan kekuasaan dan kewenangan kepada karyawannya. Sebab itu fungsinya integratif. Jadi setiap organisasi itu berusaha untuk menyediakan saluran terhadap karyawannya untuk memungkinkan mengerjakan tugas dan kewenangannya masing-masing secara baik dan lebih pasti. Dan ada dua saluran komunikasi yang tepat untuk menunjukkan hal tersebut. Yang pertama itu saluran komunikasi formal dan informal. Untuk saluran komunikasi formal itu berupa penerbitan khusus dalam organisasi dan laporan kemajuan organisasi. Dan untuk saluran komunikasi informal itu berupa perbincangan di masa istirahat kerja. Mungkin itu penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah penjelasan dari saudara Sabran. Saya akan menjelaskan materi bagian terakhir, yaitu proses komunikasi. Yang dimaksud dengan proses komunikasi adalah proses yang menggambarkan kegiatan komunikasi antar manusia yang bersifat interaktif, relasional, dan transaksional, di mana komunikator mengirimkan pesan kepada komunikan melalui media tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu. Kegiatan komunikasi dapat dibagi menjadi dua cara. Yang pertama yaitu secara langsung, yaitu dengan lisan sehingga memudahkan kedua belah pihak bisa saling mengerti satu sama lain. Yang kedua secara tidak langsung, yaitu melalui media tertentu seperti bahasa tubuh, tulisan, telepon, televisi, dan lainnya. Secara lebih rinci, menjelaskan proses komunikasi dalam penyampaian pesan ini menyampaikan pesan penerima pesan melalui beberapa tahap, antara lain yang pertama itu pengirim mempunyai ide, yang kedua itu pengkodean ide, yang ketiga itu penyampaian pesan melalui media komunikasi, yang keempat itu penerimaan ide, yang kelima itu menafsirkan pesan, yang keenam itu umpan balik. Proses komunikasi berlangsung secara primer dan ada yang sekunder. Yang pertama yaitu proses komunikasi secara primer, suatu proses penyampaian pikiran, ide atau gagasan seorang komunikator kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai saluran media. Yang kedua yaitu proses komunikasi secara sekunder, proses penyampaian sebuah pesan oleh seorang komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua seperti telepon, smartphone, televisi, film, dan koran. Baik, itulah dia materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya adalah komunikasi organisasi adalah sebuah pengiriman atau pertukaran informasi dalam suatu organisasi sehingga dapat membentuk arus informasi. Adanya komunikasi organisasi dapat memunculkan jaringan informasi dalam organisasi tersebut. Proses komunikasi yang terjadi di dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi formal maupun non formal. Untuk pertanyaan tanya jawab akan kita edit setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Safitri dari kelompok 3. Jadi, pertanyaan saya di sini yaitu seberapa penting komunikasi dalam sebuah organisasi menurut kelompok Anda? Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mutmainah. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2, yaitu jelaskan hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Kita sudah mendapat pertanyaan dari saudari Amalia Safitri dan saudari Indah Mutmainah. Pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Nur Safira. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Amalia Safitri. Adapun pertanyaannya yaitu seberapa penting komunikasi dalam organisasi menurut pendapat kelompok kalian? Nah, di sini saya akan menjawab. Menurut saya, komunikasi dalam organisasi itu amat sangat penting. Karena organisasi tanpa komunikasi bagaikan jantung dalam komunikasi merupakan bagaikan jantung dalam organisasi. Komunikasi akan mati apabila tanpa komunikasi. Bagaimana organisasi tersebut dapat berjalan apabila tidak ada komunikasi? Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa komunikasi itu merupakan suatu hal yang amat penting dan merupakan aktivitas dasar kita sebagai manusia.
sebagai makhluk sosial. Mungkin itu saja jawaban dari saya, kemudian saya serahkan kepada moderator. Baik, pertanyaan yang kedua dari saudari Indah Mutmainah akan dijawab oleh saudara Agus Nurmurfa. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Indah Mutmainah. Jawabannya yaitu keberhasilan suatu organisasi tidak akan pernah lepas dari aspek komunikasi. Pentingnya komunikasi bagi suatu organisasi karena komunikasi didesain untuk memastikan segala kegiatan organisasi dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi organisasi itu sendiri. Suatu organisasi merupakan suatu sistem terbuka yang dinamis yang menciptakan dan saling menukar pesan di antara anggotanya sebagai suatu proses, karena komunikasi kemudian disadari sebagai darah kehidupan organisasi. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2 dengan materi berlaku dalam komunikasi dalam organisasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.